Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka disebabkan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau keras, kasar, bertindak arogan, lan faddu min haulik, niscaya orang akan lari dari sekelilingmu. Karena itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, ampunkan dosa mereka, wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Jadi apa-apa Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian tersebut? Pelajaran yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang luar biasa. Apa kepribadian beliau? Lemah lembut. Beliau tidak kasar. Beliau lemah lembut. Walaupun salah apa yang dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi tidak mau menyelan. Itu nak contoh Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang suka menyelah-nyelan kawan. Tidak. Memojok-mojokkan kawan. Kadang-kadang dalam sebuah rapat, jalannya salah kawan. Baca-cuki aja kawan. Suka mengkambing hitamkan. Ya. Dia sudah salah, sudah mengakui kesalahannya, tapi kita sengaja suka memojok-mojokkan. Ini tidak bagus. Jadi Bapak Ibu, mari kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang sukses, yang luar biasa. Beliau diakui bukan hanya kita umat Islam, kepada musuh sekalipun mengakui ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalagi Bapak Ibu, ketika kita mengajak orang lain kepada suatu kebaikan, maka mari kita ajak dengan cara yang baik. Dakwah itu artinya mengajak. Ya. Dakwah itu mengajak. Kalau kita berdakwah itu niat kita baik, tapi caranya tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Lihatlah para wali songo ketika mengembangkan ajaran Islam di Jawa. Bagaimana cara ia mengembangkan ajaran Islam di Jawa itu Bapak Ibu? Ia masuk ke kultur masyarakat atau budaya Jawa itu, sehingga Islam itu diterima di Jawa itu. Walau di Jawa itu Bapak Ibu, sebelum Islam itu datang, kepercayaan sebagian besar adalah animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Kok bisa Islam itu diterima di Jawa? Karena para wali itu yang masuk kepada masyarakat Jawa, kepada kultur budaya. Maka dikenallah Islam itu dikembangkan melalui peradaban, melalui seni, melalui budaya, wayang golek. Para wali itu pandai memainkan wayang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus juga dengan cara yang baik, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keteladanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Rahasia sukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah dalam surah Al-Imran ini adalah beliau itu orangnya pemaaf. Beliau orangnya pemaaf. Jadi apa Bapak Ibu? Nah, ketika perang itu kan berkecamuk, kalah umat Islam kan. Nabi terluka waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung memaafkan. Nabi langsung memaafkan. Dan bahkan Nabi mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal itu. Jadi apa pelajaran untuk kita Bapak berbahagia? Jadi kalau ada seseorang menyakiti kita, ada seseorang menyakiti kita, tak tarago orang tu minta maaf, awak langsung memaafkan lagi maaf. Itu narancak Bapak Ibu. Jadi tak ditunggu orang tu minta maaf, awak lagi beri maaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Artinya apa? Artinya kita itu tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Sebab pendendam itu adalah sifatnya iblis. Iblis itu pendendam Bapak Ibu. Gara-gara Nabi Adam ia diusir dari surga. Iblis itu tidak hanya kepada Nabi Adam ia dendam, tetapi juga kepada keturunan Nabi Adam, kepada kita. Iblis itu dia tidak mau masuk neraka sendiri. Lalu ia ajak kita untuk masuk neraka. Itu kerajaan iblis. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak mau memaafkan, memberi maaf kesalahan orang lain, berarti iblis itu Bapak Ibu masuk ke bersarang dalam tubuh, dalam diri kita. Karena pendendam itu tidak boleh. Ketika lewat dilempar, ketika solat di masjid dikasih bangkai binatang, begitu. Bahkan ketika beliau pergi ke Taif meminta perlindungan kepada masyarakat Taif, karena banyak di situ keluarganya Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi setelah Nabi tiba di Taif? Nabi dilempari dengan batu sehingga berdarah wajah beliau, membuat jengkel malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau kami timpakan bukit Uhud kepada masyarakat Taif, bagaimana menurut pendapatmu?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Jibril, ketahuilah sesungguhnya orang yang melempari saya itu karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, tentu mereka tidak akan mungkin melempari saya. Allahumma dini qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Jadi baik itu apa-apa Ibu, ya. Kalau awak mengaku umatnya Nabi Muhammad, kalau mengaku umat Nabi, awak contoh Nabi tu ya Ustaz, adik kerana Nabi itu nak awak contoh. Adik kerana Nabi itu nak awak contoh. Memang kadang-kadang susah, tetapi itu ajaran agama mengajarkan kepada kita. Karena you barik nak Bapak Ibu, awak jangankan kalah,
Podo saya nak muat nak ke itu nak. Harus dibalik ke itu. Utang parit kalau dicucuk ya sudah dicucuk dah kan itu nak. Nah, jadi Bapak Ibu, jadilah kita menjadi orang yang pemaaf bahkan kepada orang yang jahat sekalipun kepada kita. Kita disuruh membalas dengan yang baik. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang menjahili kita, menyakiti kita, qalu salama, ucapkanlah kata-kata yang mengandung keselamatan, kebaikan. Kita doakan itu sebenarnya. Kalau kita balas kejahatan orang dengan kejahatan pula, sama je Pak. Tak ada bedanya. Nah, justru kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, dengan kita memaafkan kesalahan orang lain yang telah ia lakukan kepada kita, berarti kita telah memperkokoh hubungan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sesama saudara tidak pantas saling membenci, saling mencaci. Karena tidak ada nyamannya, tidak ada tandangnya awak kalau awak tidak elok tu apa pun. Tidak ada nyamannya, percayalah. Satu orang musuh itu lebih menyakitkan walaupun kita punya 100 orang kawan. Karena adanya musuh itu membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Gelisah. Musuh itu ada di sebelah rumah awak, sebelah kanan atau sebelah kiri. Awak bertamu tiap hari awak. Tapi tidak bersapu, tidak belok, kena nyaman. Musuh itu ada di tempat kita bekerja. Awak sama-sama kerja dalam ruangan gua. Sama bertamu taruh ya, tapi tidak belok kan tak nyaman waktu. Apalagi musuh itu ada di tempat ibadah. Sama-sama semayang ke musala Baitul Abidin tapi tidak basah sapu.